selamat pagi anak-anak kelas 5. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita matematika tentang kecepatan. Nah, minggu yang lalu kita kan sudah belajar tentang satuan-satuan ya, seperti kilometer, hektometer, sampai pada milimeter. Nah, hari ini kita akan masuk ke kecepatan. Baik, di bagian kecepatan ini, sebelumnya kita akan mencoba mengaitkan dengan hal-hal yang pernah kalian alami, misalnya kalian berada di jalan bersama orang tua kalian. Nah, kalian pernah melihat rambu-rambu lalu lintas ya? Ya, rambu-rambu itu terdapat di sepanjang jalan. Biasanya di rambu-rambu itu tertulis 110 km per jam. Artinya apa? Artinya adalah batas maksimal kecepatan kendaraan yang diperbolehkan melintas di jalan tersebut adalah 110 km per jam. Bisa juga dikatakan bahwa kecepatan kendaraan yang melewati jalan tersebut tidak boleh melebihi 100 km per jam. Nah, kilometer per jam ini apa? Kilometer per jam merupakan satuan kecepatan yang biasa digunakan. Selain kilometer per jam, masih ada satuan-satuan yang lainnya, yaitu meter per detik, meter per menit, ataupun sentimeter per detik. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan memahami sebelum masuk ke kecepatan, kita akan mencoba mengartikan kecepatan itu apa. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu tempuh. Kecepatan juga bisa disebut dengan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata suatu benda adalah perubahan kedudukan yang dialami benda bergerak tiap satuan waktu. Kita akan masuk ke contoh 1. Nah, coba perhatikan yang di depan kalian ya. 90 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Cara penyelesaiannya adalah 1 km sama dengan 1000 meter. Ya. 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, selanjutnya 90 km per jam, tadi yang dari soal ya, sama dengan 90 kali 1000 per 3600 meter per detik. Jangan lupa satuannya, kita diminta untuk mengubah menjadi meter per detik. 90 kali 1000 hasilnya 90.000 dibagi 3600 meter per detik. Hasilnya adalah 25 meter per detik. Jadi 90 km per jam sama dengan 25 meter per detik. Contoh lagi, di contoh kedua ini Ibu harap kalian lebih memahami tentang satuan-satuan kecepatan. 18 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Penyelesaiannya adalah 1 km itu sama dengan 1000 meter. 1 jam sama dengan 60 menit. 18 km per jam sama dengan 18 kali 1000 per 60 meter per menit. 18.000 per 60 meter per menit. Dari mana 18.000? Ya, dari 18 kali 1000. 18.000 dibagi 60 hasilnya adalah 300 meter per menit. Jadi 18 km per jam sama dengan 300 meter per menit. Selanjutnya, kita akan mencoba mengukur kecepatan suatu benda. Untuk mempermudah, kita perhatikan piramida atau segitiga yang ada di depan kalian. Kita menggunakan JKW. Mengapa menggunakan JKW? Agar kita lebih mudah untuk mengingat rumus kecepatan. Ya. J itu adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Apabila kita diminta untuk mencari jarak, berarti rumusnya apa? Rumusnya adalah kecepatan kali waktu, K kali W. Sedangkan apabila kita ditanyakan kecepatan, cara mencarinya adalah jarak dibagi waktu. Untuk mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan.
Jadi tolong untuk mempermudah kalian bisa membuat JKW, segitiga JKW, jarak kecepatan waktu. Nah, untuk lebih memahami ini, kita akan coba lihat contoh ketiga. Kecepatan terbang burung alap-alap kawah mencapai 320 km per jam. Jarak yang harus ditempuh sekitar 640 km. Penyelesaiannya, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jadi tadi yang sudah diketahui adalah jarak dan kecepatannya. Maka 640 km dibagi 320 km per jam. 640 dibagi 320 adalah 2. Satuannya apa? Satuannya adalah jam. Jadi, waktu yang diperlukan burung tersebut untuk menempuh jarak sejauh 640 km adalah sekitar 2 jam. Berikutnya contoh yang keempat. Jarak rumah ayah ke kantor adalah 25 km. Ayah pergi ke kantor mengendarai mobil selama setengah jam. Berapa kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai ayah? Penyelesaiannya adalah, sini diketahui jarak dan waktu. Waktunya adalah setengah jam. Jadi kecepatan sama dengan jarak per waktu. 25 km dibagi setengah jam. Berapa? 50 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai ayah adalah 50 km per jam. Itu untuk mencari kecepatan rata-rata. Jarak per waktu. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita di bagian kecepatan ini. Untuk latihan soal, silakan kalian buka buku paket halaman 77, ayo berlatih 2.5. Nomor 1, kerjakan A, E, dan J. Silakan kalian kerjakan menggunakan cara penyelesaian sesuai contoh 1 atau 2 yang tadi sudah kita bahas bersama. Kemudian untuk nomor 2, kalian kerjakan A dan B. Silakan kalian mengerjakan menggunakan cara penyelesaian sesuai contoh 3 atau 4. Soal tidak perlu ditulis. Itu saja, Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, tulisannya yang rapi, kerjakan sesuai perintah, baca perintahnya baik-baik ya. Sampai bertemu di materi selanjutnya tentang debit. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.